Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang Allah menguji iman Abraham. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, apapun yang kita mau harapkan itu, dasarnya adalah iman ini. Nah, itulah sebabnya iman ini sangat penting. Setiap anak Tuhan harus memiliki iman, karena iman inilah yang dapat mengalahkan dunia. Iman inilah yang menjamin kehidupan manusia, khususnya umat Tuhan. Alkitab katakan orang yang percaya kepada Yesus itu hidup dari iman. Maka ini sangat penting iman ini. Nah, oleh karena iman ini sangat penting, maka Alkitab katakan dalam penerapan iman ini harus mengalami yang dinamakan fase di mana iman ini harus kita perkatakan. Untuk mengetahui bahwa seseorang itu punya iman, dia harus perkatakan imannya itu. Dia ungkapkan imannya itu. Sehingga ada istilahnya kuasa perkataan. Jadi iman itu harus diperkatakan. Tetapi Yakobus katakan bahwa kalau cuma diperkatakan, tetapi tidak dilakukan, maka iman itu mati. Jadi iman itu selain diperkatakan, iman juga itu harus dilakukan, diperbuat. Apa yang kita katakan, itu yang kita perbuat. Sesuai perkataan dengan perbuatan itu sama. Namun, ada saatnya Tuhan mau iman itu betul-betul keluar dari isi hati kita. Maka sangat penting iman itu harus diuji. Iman itu harus diuji. Apa betul apa yang kita perkatakan dan kita perbuat itu keluar dari isi hati. Dari hati yang terdalam, di mana di dalam hati itu terdapat takut akan Tuhan dan terdapat kasih akan Tuhan. Tuhan rindu mengetahui isi hati kita ini. Makanya iman itu diuji. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Abraham, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat diberkati Tuhan. Dia dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Dia memiliki banyak ternak, dia punya perak, emas. Sampai firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 13 ayat 2 bahwa Abraham itu sangat kaya. Juga Abraham ini pernah punya pengalaman bersama dengan Raja Abimelek. Ketika itu dia mendoakan Abimelek, istrinya, bahkan bundi-gundiknya itu yang sedang mandul semuanya itu didoakan oleh Abraham, dan Tuhan jawab doa Abraham. Itu kan main, luar biasa iman daripada Abraham ini. Dijelaskan lagi bahwa Abraham juga memiliki banyak pasukan untuk berperang, dibina oleh Abraham. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia punya banyak harta, dia punya banyak pengikutnya, dia juga punya keluarga yang baik. Bahkan kita tahu ceritanya, dia diproses begitu rupa sehingga janji Tuhan bahwa dia akan memperoleh anak, dan dari anak ini dia akan memiliki keturunan yang banyak melalui iman yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik buat dia karena berkatnya berlimpah buat Abraham. Tetapi pada kenyataannya, di tengah-tengah keberhasilan dan di tengah-tengah keberkatan yang berlimpah-limpah itu, tiba-tiba datanglah perintah Tuhan kepada Abraham supaya Abraham itu
mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya itu, dan dikorbankan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ujian ini datang. Bagaimana anaknya yang tunggal itu, yang sangat dikasihi oleh Abraham, yang diperolehnya selama kurang lebih 25 tahun janji Tuhan itu Tuhan katakan, ambil anaknya itu, yang namanya Ishak itu. Kemudian bawa sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Inilah namanya ujian iman yang sangat berat bagi Abraham. Suatu ujian yang luar biasa yang dialami oleh Abraham ketika Abraham ada dalam keberkatan. Mungkin saat ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami ujian-ujian seperti ini. Sudah sekian lama kita bekerja dengan baik di perusahaan yang besar, kita dapat gaji yang baik, kemudian dari gaji yang baik itu kita manage sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, kita menghasilkan ada hasil, ada rumah, ada mobil, kemudian ada anak-anak boleh sekolah semua dan sebagainya. Dalam keadaan keberkatan seperti ini, tiba-tiba datang persoalan. Tiba-tiba datang yang namanya pandemi COVID-19. Atau mungkin saudara yang ada di rumah saat ini, selama sekian lama, mungkin 25 tahun saudara bangun satu usaha dengan begitu luar biasa. Saudara serahkan sama Tuhan, berdoa dengan sebaik-baiknya. Sehingga Tuhan berkati usaha saudara. Sehingga dari usaha saudara mendapat profit yang besar. Dari profit itu saudara pakai untuk melayani Tuhan, untuk berkorban, untuk biaya kehidupan sehari-hari. Semua tercukupi bahkan dalam kelimpahan. Tetapi tiba-tiba datang yang namanya pandemi COVID-19. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Situasi ini menunjukkan bahwa kita ada dalam ujian iman. Tuhan ingin mau melihat iman kita. Bagaimana? Apakah hanya kita perkatakan, apakah hanya kita perbuat, tetapi sekarang Tuhan mau supaya iman kita mengalami suatu proses ujian. Dan semua ada dalam kendalinya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini saya ajak kita buka di dalam Kejadian pasal 22, ayat 2 berkata begini. Kejadian 22 ayat 2 berkata, atau ayat 1 dan 2, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham dan ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berita yang tiba-tiba ini menjadi bukti bahwa Abraham sedang dalam ujian iman yang sangat berat. Tetapi Abraham ini adalah tokoh Alkitab, anak Tuhan yang dengar-dengaran. Makanya begitu didengarnya ada perintah seperti ini, dia melakukan aktivitas yang luar biasa. Sehingga dari ayat ini, saya pelajari di dalam pasal 22 ayat 1 sampai 9 ayat sampai 8 ini, saya melihat ada 3 rahasia Abraham dalam menghadapi ujian iman yang sangat berat ini. Ada 3 rahasia sehingga Abraham ini berhasil melewati ujian iman yang berat ini. Yang pertama, Abraham percaya bahwa firman Tuhan adalah perintah yang harus ditaati. Itu saya ambil dari ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana,
keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi begitu dengar-dengarannya Abraham kepada perintah Allah, dia taat kepada perintah Allah. Begitu datang perintah, langsung dia mempersiapkan diri untuk melakukan firman Tuhan itu. Abraham menerima perintah Tuhan itu dan dia langsung melakukannya dengan persiapan yang sangat jelas. Pagi-pagi dia sudah bangun, kemudian dia siapkan kayu-kayu yang akan menjadi pembakar untuk korban bakaran. Kemudian setelah selesai siap kayu-kayu bakarnya, dia panggil bujangnya, panggil anaknya Ishak. Kemudian mereka naik keledai berangkat menuju ke tempat yang sudah ditentukan di Gunung Moria. Perjalanan Alkitab katakan selama 3 hari. 3 hari perjalanan ini adalah suatu perjalanan yang berat. Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan dan dia taat kepada firman Tuhan, maka itu dilaksanakan dengan tidak susah, tidak sulit. Alkitab katakan dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengomel melakukan firman Tuhan, tetapi dia justru langsung melaksanakan firman Tuhan. Karena bagi Abraham, firman Tuhan itu harus ditaati, bukan untuk dipertanyakan. Tanpa bertanya, dia langsung mempersiapkan semuanya dan berangkat. Ini rahasia daripada Abraham. Abraham langsung taat kepada firman Tuhan. Dan Tuhan mau orang yang taat kepada firman Tuhan itu mendapat kredit poin tersendiri. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita ada dalam ujian iman seperti sekarang ini, mari kita melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan perintah Tuhan ini. Puji Tuhan, karena firman Tuhan itu dia adalah benar. Bahwa firman Tuhan itu adalah segala-galanya bagi setiap anak Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Tuhan itu, Ibrani 4 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab firman Allah hidup, dia hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Inilah firman Tuhan itu. Dia hidup dan lebih tajam, kuat. Puji Tuhan. Itulah kita harus dengar firman Tuhan. Saya masuk kepada poin yang kedua, di mana rahasia daripada Abraham sehingga bisa melewati ujian iman yang berat ini. Pertama tadi adalah Abraham percaya bahwa firman Tuhan adalah perintah yang harus ditaati. Kedua, Abraham percaya bahwa Allah setia pada janjinya. Pada waktu Abraham berkata kepada kedua bujangnya yang terdapat di dalam ayatnya yang kelima, ayat yang kelima, Kejadian pasal 22, kita kembali ke ayat 22, dikatakan begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi pada waktu dia katakan seperti itu, ini sebetulnya merupakan ungkapan yang benar-benar merupakan pernyataan iman daripada Abraham. Kenapa? Karena Abraham punya pengalaman iman tentang janji-janji Tuhan terhadap dia. Dia tahu bahwa Allah yang berjanji pasti Allah yang tepati. Walaupun Allah minta supaya anaknya yang dia kasih yaitu Ishak dikorbankan, tetapi dia percaya bahwa pasti ada sesuatu yang Tuhan lakukan sesuai janji Tuhan. Di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya itu. Ayat 11,
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati saat. Ini posisi ketika Allah menjanjikan kepada mereka yang mana mereka di usia lanjut itu akan mendapat seorang anak. Dan pasal 21 ayat yang 1 pertama dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita selalu menepati janjinya. Kalau dia berjanji, dia pasti tepati. Dan Abraham percaya benar bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Ini pengalaman Abraham. Sehingga dia bisa di usia lanjut, di mana dia sudah tua, istrinya sudah mati haid, tetapi Tuhan memberikan sesuai janjinya. Mereka punya anak. Ayat 2 katakan, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan janji Allah, Abraham mendapat anak. Puji Tuhan. Dan disinilah dia melihat bahwa anak yang sudah diperoleh itu diminta oleh Allah untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Dengan iman dia percaya bahwa pada saat kami, di ayat 5 tadi katakan, bahwa pada saat kami pergi sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami, artinya Abraham dengan Ishak, anaknya yang akan dikorbankan itu, akan kembali. Berarti ada mengalami jaminan perlindungan dari Tuhan tentang korban bakaran ini. Di dalam Ibrani pasal 11, dikatakan begini tentang Abraham. Itu tokoh-tokoh iman ini. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun keadaannya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerima kembali. Jadi ayat 5 ini kembali bahwa kami akan pergi sembahyang dan setelah itu kami akan kembali kepadamu. Artinya Abraham percaya bahwa janji Tuhan, bahwa Ishak anaknya yang dia kasih itu adalah keturunan daripada Abraham, akan mendatangkan sekian keturunan banyak. Jadi apabila dia disembelih, dia dikorbankan bagi Tuhan pasti bangkitkan dia kembali sehingga mereka bisa kembali. Inilah rahasia bahwa keberhasilan Abraham melewati ujian iman adalah Abraham percaya bahwa Allah setia pada janjinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang sedang mengalami proses ujian iman kita, kita harus percaya bahwa Allah kita Allah yang setia kepada janjinya. Dia berjanji dia akan memelihara kita. Dia janji dia akan menolong kita. Dia janji dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberkati kita. Itu pasti dia kerjakan. Yang paling penting, kita harus ikuti apa yang dikatakan, apa yang dialami oleh Abraham ini. Yaitu pertama, percaya bahwa firman Allah itu adalah perintah yang harus ditepati. Kedua, percaya bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Rahasia yang ketiga dari Abraham ini adalah terdapat di dalam ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 12. Sahut Abraham, Allah yang akan, atau mulai ayat 7 bunyinya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi dari sini dia katakan bahwa
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Poin ketiga, saya tulis sebagai Abraham percaya bahwa Allah sanggup menyediakan segala sesuatu. Allah sanggup menyediakan. Karena Allah kita Allah yang maha kuasa. Allah kita Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada oleh firman Tuhan. Jadi Allah sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18, Roma 4 ayat 18, pengalaman daripada Abraham dicatat di dalam kitab Roma sebagai begini. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham memiliki satu kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Allah itu sanggup menyediakan segala yang dia butuhkan untuk mendatangkan banyak keturunan bagi dia. Salah satunya dia berikan Ishak. Sekarang Ishak mau diambil, dia percaya Tuhan pasti bisa bangkitkan Ishak. Kemudian Tuhan bisa mengadakan keturunan melalui Ishak ini. Karena itu janji Tuhan. Sekarang Ishak dipersembahkan. Secara logika, kalau dipersembahkan, nanti disembeli, Ishak mati, nggak ada lagi keturunannya. Tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena dia sanggup menyediakan. Apa yang dia sediakan? Cerita di sini, ketika Abraham sudah atur mezbah korban itu, kemudian Ishak sudah dibaringkan siap untuk disembeli dengan pisau, tiba-tiba berkatalah malaikat Tuhan, katanya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini adalah peristiwa detik-detik di mana Abraham mau menyembelih korban Ishak itu, tiba-tiba Tuhan tidak sudah disediakan domba untuk menggantikan Ishak yang akan disembelih. Inilah Allah menyediakan. Apakah domba yang disediakan oleh Allah itu sejak dari kemarin? Kita tidak tahu, tidak tertulis di sini. Tetapi sementara Abraham dan Ishak serta bujangnya mendaki gunung itu untuk pergi mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, Allah sedang bekerja untuk mempersiapkan seekor anak domba untuk dijadikan pengganti, untuk disediakan bagi korban bakaran Abraham ini. Puji Tuhan. Begitu juga dengan kita. Apabila kita sekarang sedang diuji imannya, rasa-rasanya segala hasil kerja kita selama 25 tahun mungkin ini, itu hilang habis semuanya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menyediakan. Dia menyediakan penggantinya karena dia mengasihi kita. Tetapi rahasianya, hati kita harus betul-betul percaya bahwa Allah itu sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa rahasia Abraham ini sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan yang sekarang sedang mengalami tekanan, mengalami pandemi COVID-19, sedang mengalami tekanan daripada ekonomi secara global. Tapi kita pandangkan mata kita kepada Tuhan dan kita renungkan firman Tuhan ini bahwa ada rahasia untuk kita keluar dari persoalan ujian iman kita ini. Bahwa Dia adalah Allah yang memberikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah perintah yang harus kita taati. Kedua, kita harus percaya bahwa Allah itu setia kepada janji-janjinya. Apapun yang dia sudah janjikan, kita tahu dia pasti
kerjakan sesuai janji. Itu sebabnya kita harus belajar firman Tuhan. Kita selidiki firman Tuhan. Selama kita ada di rumah sekarang ini, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, itu mari kita belajar firman Tuhan. Supaya kita tahu janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan inilah yang pasti ditepati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa rahasianya adalah kita harus percaya sungguh bahwa Allah sanggup menyediakan segala sesuatu. Dia sanggup menyediakan kebutuhan keperluan kita. Allah kita, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang di luar daripada pemikiran kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita sampaikan saat ini menjadi bagian dalam hidup kita dan kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh melewati ujian iman kita ini selama berbulan-bulan ini. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan.